tugas akhir atau PTA Fakultas Teknik. Fakultas Teknik saat ini telah menerapkan sistem digital untuk mengelola proses tugas akhir. Sistem tugas akhir atau ETA digunakan untuk memfasilitasi pengajuan judul, bimbingan hingga pendaftaran sidang. Namun pemanfaatannya masih belum merata antar program studi, belum memiliki SOP dan belum didukung oleh tata kelola yang terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berbasis COVID 2019 untuk menilai kesiapan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan sistem. Sini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait penggunaan ETA. Yang pertama, tidak terdapat SOP, kebijakan, atau dokumentasi tata kelola. Yang kedua, dukungan operasional belum memadai. Backup data tidak terjadwal dan masih dilakukan secara manual. Tidak ada monitoring uptime, audit internal, atau evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, pemanfaatan ETA masih berbeda antar program studi. Meskipun ETA ini telah digunakan di seluruh program studi, tingkat pemanfaatan ETA masih tidak merata karena adanya perbedaan kebijakan internal dan kemampuan adaptasi teknologi dari para penggunanya. Selain itu, belum ditemukan adanya dokumentasi kebijakan yang jelas, SOP, help desk formal maupun mekanisme monitoring performa sistem. Tujuan penelitiannya itu untuk mengevaluasi tata kelola TI pada sistem ETA dengan mengacu pada framework COVID 2019. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar tata kelola yang seharusnya, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan sistem. Untuk fitur dari ETA sendiri, ETA menyediakan rangkaian fitur lengkap yang mendukung proses tugas akhir dari tahap awal hingga persiapan sidang. Lalu integrasinya dengan sistem IT juga memungkinkan verifikasi data mahasiswa secara otomatis. Untuk fitur sendiri, yang pertama itu ada fitur autentikasi, ada pengajuan judul dan akses template, monitoring bimbingan dosen, unggah dokumen dan administrasi, pendaftaran seminar dan sidang, verifikasi oleh staf prodi, dan juga pembuatan draft undangan. Selanjutnya ini ada framework COVID 2019. Jadi COVID 2019 adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh ISAKA untuk memastikan bahwa teknologi informasi dikelola secara efektif, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, COVID 2019 digunakan untuk mengevaluasi tata kelola sistem ETA melalui 3 domain utama, yaitu APO, DSS, dan MEA yang membantu mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan perbaikan tata kelola TI di Fakultas Teknik. Pemilihan domain dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata operasional ETA. Domain DSS dan MEA menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan harian, penanganan insiden, proses backup, serta kebutuhan monitoring performa yang belum tersedia. Domain APO dipilih untuk memperkuat fondasi tata kelola melalui pembuatan SOP, SLA, struktur peran, dan kebijakan keamanan. Domain DSS menjadi prioritas karena ETA beroperasi setiap hari dan masih terdapat proses insiden serta backup yang bersifat manual. MEA penting untuk menghadirkan monitoring performa yang belum tersedia, dan APO memberikan landasan strategis agar proses dapat berjalan secara konsisten dan juga terukur melalui kebijakan dan struktur peran. Untuk domain pertama itu ada APO atau Align, Plan, and Organize. Analisis APO ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian TI belum dilaksanakan secara memadai. Lalu ada DSS, Deliver, Service, and Support. Pada domain DSS terlihat bahwa proses dukungan layanan ETA belum memiliki struktur yang jelas. Dan yang terakhir itu ada MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Domain MEA menunjukkan bahwa monitoring kinerja dan evaluasi sistem belum dilakukan secara rutin. Untuk roadmap yang fase pertama itu ada stabilisasi dasar. Pada fase awal, fokus diarahkan pada penguatan operasional dan keamanan melalui pencatatan insiden, pelaksanaan backup rutin, dan penetapan prosedur eskalasi sederhana. Monitoring uptime dasar
mulai diterapkan, serta indikator performa awal dibentuk untuk mengetahui kondisi sistem secara terukur. Fase 2, standarisasi proses. Fase ini menekankan penyusunan dokumen formal seperti SOP, SLA layanan, serta struktur peran berbasis hierarki. Dengan adanya dokumen tersebut, seluruh pihak yang terlibat dalam proses tugas akhir memiliki panduan kerja yang baku dan konsisten. Fase 3 itu ada peningkatan terukur. Pada tahap ini dilakukan analisis data operasional untuk mengetahui pola insiden, performa sistem, dan kebutuhan peningkatan fitur. Hasil analisis digunakan dalam optimalisasi modul layanan, perbaikan proses verifikasi, serta pengembangan fitur tambahan seperti notifikasi internal atau peningkatan modul bimbingan. Lalu yang terakhir, fase 4 adalah penguatan lanjutan. Fase terakhir ini berfokus pada penguatan tata kelola jangka panjang melalui revisi SOP dan SLA, pelatihan berkala admin, serta pengembangan fitur lanjutan. Penguatan antarmuka dan pengalaman pengguna mulai dilakukan untuk memastikan ETA siap dikembangkan lebih jauh sesuai kebutuhan fakultas. Matriks rencana aksi disusun untuk memastikan implementasi tata kelola ETA berjalan terarah, terukur, dan sesuai dengan prioritas domain. Pada domain APO, fokus diarahkan pada penyusunan kebijakan keamanan, penetapan struktur peran, serta pembuatan SOP dan SLA sebagai dasar operasional. Domain DSS memuat tindakan operasional seperti penanganan insiden, backup rutin, pengembangan helpdesk, dan penguatan keamanan teknis. Pada domain MEA, rencana aksi berfokus pada monitoring performa, pelaksanaan audit internal, serta penyusunan laporan kinerja untuk memastikan peningkatan dilakukan secara berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, evaluasi menunjukkan bahwa ETA masih memerlukan penguatan pada SOP, struktur peran, dan SLA. Sementara proses insiden serta backup masih manual dan belum ada monitoring performa yang terukur. Temuan ini menegaskan bahwa domain APO, DSS, dan MEA adalah yang paling relevan untuk memperbaiki fondasi tata kelola dari ETA, operasional harian, dan juga pengawasan layanan. Melalui rencana aksi dan roadmap yang disusun, implementasi ketiga domain diharapkan mampu meningkatkan keandalan ETA secara bertahap, menghadirkan proses yang lebih konsisten, serta memastikan layanan berjalan lebih stabil dan